membahas teori produksi dan biaya produksi, ya. Kalau tingkah laku konsumen tadi itu membicarakan tentang dari sisi permintaan, ya, bagaimana perilaku konsumen di dalam menikmati atau memuaskan dirinya terhadap barang yang dibelinya. Kalau dari sisi produksi, ini dari sisi penawaran, artinya ini dari sisi perusahaan. Teori produksi, ya, menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi. Kemarin kan ada ya faktor-faktor penawaran itu, ya. Jadi ini pembahasan di dalam teori produksi adalah menerangkan bagaimana hubungan, ya, tingkat produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dihubungkan dengan faktor-faktor produksi. Begitu, ya. Jadi hubungannya itu nanti akan kita lihat, ya, bagaimana hubungan antara faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah barang yang akan diproduksinya. Karena ini dari sisi penawaran. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa ada lembaga-lembaga yang memproduksi barang dan jasa itu, atau sering kita sebut dengan perusahaan. Maka ini yang pertama dulu kita bahas, ya. Siapa-siapa saja yang memproduksi barang dan jasa, atau siapa-siapa saja yang menawarkan barang, ya. Yang menawarkan barang itu siapa? Perusahaan. Jadi perusahaan itulah yang memproduksi barang. Maka kita pelajari dulu, ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ini Bapak share materinya supaya diperhatikan, dilihat. Bisa dilihat ini semua? Bisa, Kak. Bisa, ya? Bisa, Kak. Oke. Nih, ya. Paling tidak ini bentuk-bentuk perusahaan yang ada khususnya di Indonesia, ya. Masing-masing di berbagai negara mungkin berbeda di dalam mendirikan perusahaan karena perbedaan peraturan yang berlaku di berbagai negara. Tapi di Indonesia paling tidak ada beberapa jenis perusahaan yang bisa melakukan kegiatan produksi di dalam negeri. Yang pertama ada namanya perusahaan perseorangan. Jadi ini perusahaan yang didirikan oleh orang per orang. Biasanya perusahaan ini modalnya juga dari perseorangan tersebut. Kemudian dia akan langsung memimpin perusahaannya, ya. Itu salah satu, ya, termasuk usaha-usaha kecil menengah, ya, perusahaan yang didirikan dengan modal sendiri, nanti keluarga semua akan mengelolanya, bisa memproduksi barang dan jasa. Jadi di Indonesia diperbolehkan perusahaan individu ataupun perusahaan perseorangan di dalam melakukan produksi barang. Kemudian mereka akan menawarkan dan menjual kepada masyarakat, ya. Tentunya ini ada perusahaan perseorangan ini ada kelemahan dan kekurangannya. Kekurangannya dia biasanya modalnya terbatas, ya, karena memang cuma dari perseorangan. Agak ingin mengembangkan usahanya agak sulit karena modalnya sangat terbatas. Tetapi ada kemudahannya. Kemudahannya apa? Biasanya seorang pengusaha akan gampang mengelola perusahaannya karena tergantung keputusannya sendiri terhadap kemajuan perusahaannya. Jadi tidak susah, ya, tidak memerlukan banyak musyawarah dengan pihak-pihak yang lain, cukup dengan keputusan atau pengalaman yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini diperbolehkan mendirikan perusahaan perkongsian atau firma. Ini biasanya perusahaan ini hanya beberapa orang mendirikan perusahaan dengan mengumpulkan modalnya, ya, kemudian mereka secara bersama menjalankan perusahaan itu, dan biasanya para pemilik modal itu dapat bertindak, ya, mereka semua bertindak atas nama perusahaan. Jadi mereka bisa, kalau ada 4 orang
mendirikan firma, maka keempat orang itu bisa menjalankan perusahaan, bisa mengatasnamakan diri mereka masing-masing untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan yang lain. Jadi ini jenis perusahaan yang dibolehkan di Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi dan kemudian juga bisa menawarkan barangnya di pasar. Ada perseroan terbatas, ya. Perseroan terbatas ini ada dua jenis, ada bentuk PT, tetapi ada juga bentuk CP, ya. Kedua perusahaan ini ada sekelompok orang yang menanamkan uangnya di dalam perusahaan, maka itu disebut dengan saham. Mereka bertanggung jawab hanya sebatas saham itu saja, saham yang mereka berikan, atau investor lah kita bilangnya. Investor itu hanya bertanggung jawab sebatas uang yang ditanamkannya atau yang diinvestasikannya terhadap perusahaan. Lantas bagaimana? Siapa yang menjalankan? Ya tentunya ada orang-orang profesional yang ditunjuk oleh mereka para pemilik modal itu untuk menjalankan perusahaan. Jadi kalau saham itu adalah uang yang ditanamkan, jadi dengan itulah yang menggambarkan kepemilikan seseorang terhadap perusahaan, gitu. Kemudian yang menjalankan itu adalah orang yang ditunjuk, yang dianggap mampu menjalankan perusahaan. Perbedaannya, kalau penanam modal, investor itu dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkannya terhadap perusahaan itu. Jadi kalau ada masalah kebangkrutan, persoalan hukum itu, mereka tidak bertanggung jawab karena mereka hanya sebatas modalnya. Berbeda dengan orang yang menjalankan perusahaan itu. Yang menjalankan perusahaan itu dia akan bertanggung jawab terhadap perusahaan, termasuk harta pribadinya menjadi tanggungan dari perusahaan itu. Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut, maka pengelola perusahaan itu semua nanti hartanya akan disita oleh pemerintah atau disita oleh orang yang menagih kontrak terhadap perusahaan. Jadi kalau saham tadi hanya sebatas sahamnya. Apa kemudahannya ini? Kemudahan kalau perseroan terbatas biasanya lebih mudah mendapatkan modal dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau perusahaan perkongsian. Kenapa? Karena di sini saham sifatnya menjual saham. Apabila kekurangan modal, dia dapat menjual saham baru untuk melakukan percepatan di perusahaannya atau melakukan ekspansi perluasan usaha. Maka dia menambah saham yang akan dijualnya di pasaran. Nanti akan ada investor-investor yang akan membeli saham itu. Kemudian bank juga bisa memberikan dana yang lebih besar. Artinya bank akan berani memberikan modal yang besar terhadap perusahaan ini karena memang pasti produksi perusahaan dalam bentuk PT ataupun CP, kegiatan produksinya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau perusahaan perkongsian. Selanjutnya, ya, di Indonesia ada juga perusahaan yang dikelola oleh pemerintah, namanya perusahaan milik negara. Nah, ini sangat banyak di Indonesia, ya. Intervensi negara sangat besar di Indonesia ini. Walaupun awalnya sebenarnya pemerintah tidak perlu terlibat di dalam kegiatan perekonomian, tetapi karena kita menganut perekonomian campuran, maka pemerintah itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan juga, ya. Tetapi dulunya memang pemerintah ini hanya dibolehkan memproduksi barang di mana swasta tidak mau memproduksi jenis barang itu, sedangkan barang yang sedangkan barang yang mau diproduksi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa perusahaan swasta tidak mau? Karena dia merasa rugi apabila itu diproduksinya. Maka satu-satunya siapa yang memproduksinya adalah negara, ya, yang akan menawarkan barang itu kepada rakyat. Maka sebenarnya kalau negara ingin memproduksi barang itu hanya ketika swasta tidak mau memproduksinya karena dia merasa tidak untung, maka negara lah yang mengambil alih karena kalau itu mengandung hajat hidup orang banyak, ya.
Jadi kalau di Indonesia banyak itu perusahaan-perusahaan negara. Kemudian ada juga perusahaan. Tadi yang kita analisis adalah tenaga kerja, hubungannya dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada namanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ini artinya bahwa kalau semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dipakai, ya, maka hasil yang didapatkan oleh perusahaan justru semakin berkurang. Nah, gitu dia, hasil hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ini ada gambarannya, kita lihat ya. Gambarannya, ya, ini tanah, misalnya tanah 1 hektar, kan dianggap tidak berubah ya. Kalau tanah tadi, makanya dianggap tidak berubah. Yang berubah itu apa? Tenaga kerja, karena memang analisisnya adalah tenaga kerja. Maka ini dianggap mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi hukum hasil lebih yang semakin berkurang itu disebutkan hasil lebih yang hasil lebih yang semakin berkurang, menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus menerus ditambah. Mana yang jumlahnya dapat terus ditambah adalah tenaga kerja. Apabila terus ditambah jumlah tenaga kerja ini dari 1 sampai dengan 10, ya, maka dari pertambahan tersebut justru akan mengurangi produksi marginal yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, begitu bahasanya ya. Sesudah mencapai suatu tingkat produksi tertentu, maka dapat diketahui nanti produksinya justru akan semakin berkurang apabila dilihat dari produksi marginalnya. Sama dengan tadi ya, dikonsumsi. Produksi marginal itu adalah tambahan yang didapatkan dari akibat menambah satu faktor produksi. Nah, jadi perubahan penambahannya itu disebut dengan produksi marginal. Tapi kenyataannya dalam teori produksi, apabila faktor yang dapat diubah itu dalam hal ini tenaga kerja, semakin dia ditambah, justru produksi marginalnya semakin menurun. Bahkan ya, produksi totalnya juga sama, ya, hampir sama dengan permintaan tadi. Oke, kita lihat misalnya di sini ya, ini tanah dianggap tidak berubah ya. Kalau dengan 1 hektar tanah secara tetap, ya, kalau menggunakan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja, maka nanti produksi totalnya akan didapatkan 150 unit. Sedangkan produksi marginalnya masih tetap 150 unit. Sedangkan rata-ratanya 150 unit ya. Kemudian apabila ditambah tenaga kerja satu lagi, maka produksi totalnya bertambah menjadi 400. Nah, ya, akibat penambahan satu faktor produksi 1 menjadi 2, maka produksi totalnya meningkat ya, meningkat sebanyak berapa ini? Sebanyak 250 kan ini ya, menjadi 400. Maka penambahannya itulah yang disebut dengan produksi marginal. Ini 250 ya. Sedangkan rata-rata ya, ini rata-ratanya 400 dibagi 2 ya, menjadi 200 ya, dibagikan dengan itu. Kalau ini dibagi 1 karena masih satu faktor produksinya. Selanjutnya ini di tahap pertama ini, kalau misalnya ditambah jadi 3 faktor produksinya, maka produksi totalnya itu misalnya menjadi 810. Penambahannya dari 400 ke 810, maka bertambah 410. Akibat penambahan 1 unit ini, maka bertambahlah produksi marginalnya sebanyak 410. Nah, jadi kalau di sini sepertinya produksi marginalnya mengalami peningkatan ya dari waktu ke waktu ya, tahap pertama. Kemudian dari total produksinya juga mengalami peningkatan dari 150 ke 810, belum ada mengalami penurunan ya. Nah, coba kita lihat pada tahap kedua ya. Tahap kedua ini apabila terus ditambah faktor produksi menjadi 4 ya, coba lihat ini 4 ya, kita tambah faktor produksi menjadi 4,
maka produksi totalnya naik juga memang 1080. Jadi kalau pertambahan dari akibat pertambahan satu faktor produksi ini menjadi 4, pertambahan produksinya itu adalah 810 ya, 1080 dikurang 810 270. Jadi penambahan produksi marginalnya diakibatkan oleh penambahan satu faktor produksi tenaga kerja, maka produksi marginalnya 270. Nah, coba lihat, bedakan nih. Nah, bisa dilihat semua ini? Coba lihat produksi marginalnya menurun atau meningkat? Menurun. Iya, padahal kan di sini kan ditambah faktor produksi tenaga kerjanya kan. Nah, Ya. walaupun bertambah produksi totalnya, tetapi produksi marginalnya semakin menurun. Ini 410, sementara ini sudah 270. Ya kan menurun dia produksi marginalnya kan. Nah, kemudian apabila ditambah terus ini faktor produksinya yaitu tenaga kerja, produksi totalnya menjadi 1290, tetapi produksi marginalnya akan terus mengalami penurunan. Nah, dia mengalami penurunan menjadi 210. Begitu seterusnya ya, sampai dia menambah faktor produksi 8 orang menjadi 1520, tetapi sudah sangat sedikit produksi marginal yang didapatkannya. Bahkan produksi rata-ratanya juga semakin menurun ya. Kan nampak ini ya, tidak meningkat. Kalau sini meningkat, di sini sudah menurun dia. Ya, jadi duluan produksi marginalnya menurun. Produksi rata-rata masih sama, tapi dengan menurunnya produksi marginal, produksi rata-rata pun terus mengalami penurunan. Kalau ditambah 9 tenaga kerja, ya, produksi totalnya juga malah mengalami penurunan, ya. 1440 jadinya dari 1520 mengalami penurunan. Nah, ketika ini mengalami penurunan, justru produksi marginalnya sudah negatif 80. Nah, itu dia. Itulah yang disebutkan diminishing of return itu. Diminishing of return, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ya, hasilnya semakin lebih, semakin bertambah, tapi sebenarnya produksi marginalnya semakin berkurang. Nah, itu dia. Kalau di sini secara teori hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya secara terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi akan mengalami peningkatan. Nah, gitu, akan semakin meningkat. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat produksi tambahan tertentu, dia akan mengalami penurunan, ya, baik dari produksi totalnya termasuk juga produksi marginalnya. Dapat dipahami sampai di situ? Kalau nggak ada silakan ditanya sebelum kita lanjutkan. Itu Pak. Ya. Itu kan dia produksi marginalnya kan berkurang bertambah saja. Kira-kira apa yang menyebabkan penurunan? Ya, dia menyebabkan penurunan karena faktor-faktor produksi yang lain kan tidak ditambah itu ya. Tidak ditambah artinya bahwa kalau misalnya 1 hektar tanah ini semakin banyak orang mengerjakannya, ditambah ini kan yang berubah ya. Nah, coba seperti apa namanya ya, kita bekerja dalam tanah 1 hektar, kalau 2 orang kan masih bisa menghasilkan banyak ya. Semakin banyak orang, lantas sebenarnya bukan menambah jumlah produksi, malah merusak lahan dia itu kan. Artinya setiap orang yang diharapkan akan mendapatkan setiap orang yang diharapkan bisa memproduksi, setiap orang 150, misalnya menanam jagung, setiap orang bisa menghasilkan 150 kilo dengan 1 hektar. Nanti sesudah 2 orang, mereka kan tidak bisa menghasilkan, misalnya masih bisa mungkin kalau 2 orang jadi 300 masing-masing 150. Kalau dengan 3 orang, 4 orang, 5 orang, bisa nggak mereka menghasilkan masing-masing 150 dalam lahan yang sama? Nah, itu dia. Jadi kalau ada ditambah, justru kan tidak semakin efektif kan?
semakin tidak efisien dia kan. Malah yang terjadi apa? Ya justru rebut-rebutan